Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Handayani Kartini Fanolong, kelas 2017D, Program Studi Pendidikan Matematika Unisma Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dengan dua unsur besaran yang memiliki nilai yang sama. Konsep logika yang digunakan adalah berbanding lurus. Jika nilai suatu unsur bertambah, maka unsur yang lainnya juga bertambah. Begitupun sebaliknya. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 1 kilo jeruk itu harganya 5.000. Jika 2 kilo harganya 10.000. Jika 3 kilo harganya 15.000. Jadi semakin banyak maka harganya juga semakin tinggi. Baik, untuk rumus dari perbandingan senilai itu sendiri yaitu A per B sama dengan N per P, di mana A per B ini adalah nilai besaran dan N ini merupakan notasi angka nyata. N ini notasi angka nyata yang berupa biasanya harga, jarak, kecepatan, dan sebagainya. Nah, P ini sendiri yaitu perhitungan perbandingan. Jadi P ini nanti yang selalu ditanyakan. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Dikalikan silang, yaitu A dikali P sama dengan N dikali B. Kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui 1 ekor bebek dapat menghasilkan 5 butir telur. Nah, bagaimana jika terdapat 7 ekor bebek? Berapakah telur yang akan dihasilkan? Oke, cara menjawabnya itu kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui A-nya sama dengan 1, N sama dengan 5, B-nya sama dengan 7, P yang ditanyakan. Nah, masukkan ke rumus. A per B sama dengan N per P, di mana A kali P sama dengan N kali B. A-nya 1 dikali P sama dengan N-nya 5 dikali dengan B 7. P sama dengan 5 dikali 7 35. Jadi jika terdapat 7 ekor bebek maka akan menghasilkan 35 butir telur. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui harga 5 buku tulis yaitu 7.500. Nah, pertanyaannya, berapa harga 8 buku tulis? Nah, cara menjawabnya yang pertama dulu, kita tulis dulu apa yang diketahui. A sama dengan 5, N sama dengan 7.500, B-nya sama dengan 8. Nah, di sini P yang ditanyakan. Sekarang kita masuk ke rumus. A kali P sama dengan N dikali B. A-nya berapa? 5 dikali P sama dengan N-nya 7.500 dikali B-nya 8. 5 dikali P 5P sama dengan 7.500 dikalikan 8 sama dengan 60.000. Jadi di sini P sama dengan 60.000 dibagi 5. P sama dengan 60.000 dibagi 5, 12.000. Jadi harga 8 buku tulis yaitu 12.000. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana jika suatu unsur bertambah, maka unsur yang lainnya akan berkurang atau turun nilainya. Konsep logika yang digunakan adalah berbanding terbalik. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari misalnya hubungan kecepatan kendaraan dengan waktu tempuhnya.
Semakin tinggi kecepatannya, maka semakin cepat waktu tempuhnya. Begitupun sebaliknya, semakin lambat atau rendah kecepatannya, maka semakin lama waktu tempuhnya. Baik, adapun rumus dari perbandingan berbalik nilai itu sendiri yaitu A per B sama dengan P per N. Nah, di mana A per B-nya ini sama saja seperti perbandingan senilai, yaitu notasi besaran, dan P-nya ini perhitungan perbandingan, dan N-nya itu sendiri notasi untuk angka nyata, biasanya berupa harga, jarak, kecepatan, dan sebagainya. Nah, cara pengerjaannya juga sama, yaitu dikalikan silang, di mana P kali B sama dengan A kali N. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok bertambah 5 anak? Nah, cara menjawabnya kita tulis dulu apa yang telah diketahui. Banyak anaknya 35 ini adalah A, kemudian 24 hari yaitu N, 24 itu N, B-nya sama dengan 35 ditambah 5, dan P ini yang ditanyakan. Sekarang kita masuk ke rumus. P dikali B sama dengan A dikali N. P dikali B-nya 35 ditambah 5, 40 sama dengan A 35, N-nya 24. P dikali 40 sama dengan 40P. 35 dikali 24 sama dengan 840. Jadi P sama dengan 840 dibagi dengan 40. P sama dengan 21. Nah, jadi jika penghuni pondok bertambah 5 anak, maka beras yang akan dihabiskan itu selama 21 hari. Nah, bagaimana jika ada siswa yang bertanya, bagaimana jika mendapatkan contoh soal seperti itu? Bagaimana cara menjawabnya? Nah, jika terdapat contoh soal seperti ini termasuk dalam perbandingan khusus. Rumusnya yaitu P sama dengan A dikali B per A ditambah B. Nah, masuk ke contoh soal. Perbandingan persediaan rumput jika dimakan seekor sapi habis dalam 3 hari. Jika dimakan seekor kambing habis dalam waktu 6 hari. Jika dimakan kedua hewan tersebut, maka persediaan rumput akan habis dalam berapa hari? Nah, cara menjawabnya kita tulis dulu apa yang telah diketahui. Di mana yang telah diselesaikan oleh A ini yaitu seekor sapi, dan B-nya ini seekor kambing. Masuk ke rumus, P sama dengan A dikali B per A ditambah B. Di mana A-nya ini seekor sapi menghabiskan dalam waktu 3 hari. 3 dikali B-nya ini jika dimakan seekor kambing habis dalam waktu 6 hari. Berarti 6. 3 dikali 6 per 3 ditambah 6 sama dengan 3 dikali 6 18 per 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi jika dimakan oleh kedua hewan tersebut, maka persediaan rumput akan habis dalam waktu 2 hari. Baik, itu saja video dari saya. Sekian, billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.